Setiap hari aku bangun tepat pukul 4 pagi. Alhamdulillah, aku tidak tertinggal sholat subuh berjamaah. Sebelum berangkat sekolah, aku selalu sarapan bersama keluargaku. Ingin tahu kegiatanku selanjutnya? Yuk baca buku ini, kamu akan tahu kegiatanku dan keluargaku. Serunya kegiatanku. Sebelum azan subuh terdengar, Syamil dan Salma sudah bangun. Mereka berdoa dan merapikan tempat tidur masing-masing. Setelah berwudu, mereka sholat subuh dengan khusyuk. Selesai mandi, saatnya sarapan bersama. Ayah memimpin doa bersama. Habiskan makanannya hingga tidak tersisa. Semua anggota keluarga memiliki kegiatan. Ayah pergi ke kantor, Aisyah dan ibu tetap di rumah. Syamil dan Salma pergi ke sekolah. Syamil belajar penuh semangat, begitupun dengan Salma. Syamil dan Salma sholat zuhur berjamaah. Syamil berdiri di saf paling depan. Mereka mengikuti gerakan sholat Pak Guru yang menjadi imam. Usai sholat, Salma selalu berdoa. Salma mendoakan orang tua dan meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syamil makan siang bersama teman-teman. Sebelum makan mereka berdoa. Mereka sepakat untuk menghabiskan nasi, sayur, dan lauknya. Salma dan teman-teman sudah mandiri. Mereka sudah bisa makan sendiri. Selepas asar, Syamil dan Salma bermain di taman dekat rumah. Mereka bermain dengan teman sebaya. Saat maghrib tiba, mereka pergi bersama ke musola. Selepas maghrib, Syamil dan Salma mengaji bersama. Usai sholat isya, waktunya berkumpul bersama keluarga. Seluruh keluarga membaca doa sebelum terlelap. Besok pagi mulailah mereka berkegiatan lagi. Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menerangkan betapa pentingnya waktu. Ada wal fajr, wal lail, wal asr, wad duha, dan banyak lagi ayat yang lainnya yang menekankan perlunya seorang muslim mengatur waktunya. Pertama, karena waktu adalah modal manusia. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai Ibnu Adam, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap satu hari berlalu, maka hilang sebagian dirimu." Yang kedua, karena waktu sangat cepat berlalu. Contoh ada Ilman ya, tidak terasa sudah setahun. Baru perasaan kemarin jadi anak bayi. Lalu yang ketiga, waktu berlalu tidak pernah kembali. Nah, di waktu-waktu inilah sesungguhnya Allah punya hak pada waktu siang dan Allah tidak akan menerimanya di malam hari. Begitupun hak di waktu malam yang tidak akan diterimanya di waktu siang. Jika orang barat berkata time is money, justru para kaum salaf mengatakan bahwa waktu lebih mahal daripada uang. Kenapa? Karena banyak orang yang menyia-nyiakannya dan manusia pun tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan. Karenanya Allah perintahkan untuk kita bersegera dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Sekarang kita contoh yuk bagaimana Rasulullah memanfaatkan waktu dalam kesehariannya hingga di usia 63 tahun menjadi usia yang sangat barokah, usia yang sangat bermanfaat. Dengan tugas sepenuh bumi, Rasulullah dipandu oleh ayat dalam kesehariannya. Kesehariannya Rasulullah ternyata istirahat di 3 waktu. Kapan sajakah itu? Yang pertama adalah tidur setelah isya. Karena Rasulullah sangat membenci tidur sebelum isya dan Rasulullah juga
tidak pernah bercakap-cakap sesudahnya. Lalu Rasulullah bangun di tengah malam. Kapankah itu? Yaitu jam 12. Nah, kemudian Rasulullah melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari. Dan 10 menit sebelum subuh, Rasulullah pun tidur kembali. Dan ini merupakan tanda telatnya orang bangun, kata Rasulullah. Jika teman-teman baru bangun pas subuh, berarti teman-teman sudah dikatakan telat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bangunnya pas tengah malam, ya, jam 12. Sesudah tidur 10 menit sebelum subuh, Rasulullah pun melakukan sholat subuh. Lalu setelah itu apa yang Rasulullah lakukan? Kadang Rasulullah berzikir, kadang Rasulullah taklim, ya, dan melanjutkan kegiatan pagi hari. Jadi setelah sholat subuh Rasulullah tidak pernah tidur, ya. Tidur laginya kapan? Tidur laginya yaitu pada saat siang hari, ya, 30 menit sebelum zuhur, atau kalau misalnya tidak bisa setelah zuhur. Jadi 3 waktu istirahatnya Rasulullah tadi, ya teman-teman, setelah isya, kemudian 10 menit sebelum subuh, lalu dilanjutkan tidur di siang hari. Waktu-waktunya Rasulullah menjadi sangat bermanfaat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengetahui tujuan hidupnya. Nah, teman-teman pasti juga sudah tahu, ya, apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup di dunia untuk beramal, bukan untuk bermain-main, bahkan juga bukan untuk santai. Dunia ini teman-teman ibaratkan sebagai ladang akhirat, tempat menanam kebaikan dan pasti akan kita petik nanti di akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan kita dan bimbing kita selalu. Nah, teman-teman juga pasti tahu, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengalami 2 kali sakit semasa hidupnya, yaitu saat diracun oleh seorang Yahudi yang menghidangkan sajian. Yang kedua adalah ketika menjelang wafat. Artinya Rasulullah itu sehat banget. Nah, yuk kita tiru bagaimana pola hidup Rasulullah. Yang pertama, kita harus memperhatikan pola makan, yaitu mengkonsumsi yang halal dan juga baik, ya. Kita pagi hari teman-teman minum air yang dicampur dengan madu. Siangnya Rasulullah memakan ajwa sebanyak 7 butir. Sorenya Rasulullah mengkonsumsi roti yang dicampur dengan minyak zaitun atau air cuka. Dan malam harinya Rasulullah juga makan, ya, tapi tidak langsung tidur. Kita diingatkan untuk mengisi sepertiga perut kita dengan makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Kenapa? Karena kata Rasulullah di hadis riwayat Ahmad, tiada tempat manusia yang lebih buruk ketimbang perut, ya. Karena harusnya cukup bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana Ustazah? Kan kalau itu di Arab, ya. Oke, teman-teman, kalau untuk di negara kita ada makanan yang mengandung karbohidrat, ya, zat yang harus terpenuhi zat makanannya itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga garam. Selain pola makan, Rasulullah juga melakukan olahraga. Terus selain itu Rasulullah juga apa? Rajin berpuasa dan tadi menjaga pola tidur, ya, istirahat. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Saking banyaknya kita tak bisa menghitung jumlahnya. Nikmat sejak kita belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu,
kemudian lahir ke dunia, tumbuh menjadi besar hingga kita mati. Sekarang coba teman-teman, kita perhatikan tangan saja ya. Tangan kita bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mengaduk secangkir susu, membuka lembaran Al-Quran, atau menulis. Semuanya dirancang demikian sempurna. Nah, tangan dengan kemampuannya bekerja efisien dalam beragam kegiatan itu punya otot dan saraf yang sangat banyak, ya. Lengan membantu tangan kita untuk memegang benda dengan erat atau longgar sesuai dengan kondisi. Misalnya saat tangan kita terkepal, kita bisa memukul pukulan dengan berat 45 kilo. Sebaliknya, tangan kita juga bisa merasakan sehelai kertas, ya kan? Lewat ibu jari dan jari telunjuk. Tindakan yang pertama dan yang kedua itu berbeda, bukan? Satunya butuh kepekaan yang memegang kertas tadi, satunya butuh kekuatan yang besar. Tapi kita gak perlu lama-lama tuh memikirkan apa yang akan kita lakukan. Ketika kita mengambil selai kertas dengan kedua jari, atau ketika kita mau memukul dengan kepalan, artinya kita nggak pakai bagaimana sih caranya menyesuaikan kekuatan tangan untuk melakukan tindakan itu, tidak ya, tapi sudah Allah berikan secara proporsional ya kesesuaiannya, dan semua fungsinya terkait satu dengan yang lainnya. Terus misalnya ketika kita mau mengungut jarum dari lantai, pasti kita gunakan kuku maupun jari. Permukaan kasar pada ujung jari dan kuku membantu kita memungut benda kecil. Jadi Masya Allah ya, semuanya itu punya keistimewaan, dan tangan tidak pernah merasa kelelahan. Di dunia kedokteran ya, bahkan di dunia pengetahuan, banyak ilmuwan yang bersusah payah membangun tangan buatan atau tangan robot. Mereka ingin gitu ya menghasilkan kekuatan tangan yang sama dengan tangan manusia. Tapi sayangnya robot nggak punya kepekaan sentuh, juga tidak ada kesempurnaan daya gerak, bahkan kemampuan melakukan beragam pekerjaan. Masya Allah, berarti Allah memang merancang tangan kita sebagai organ khusus bagi manusia dengan segala aspeknya. Semuanya memperlihatkan bahwa kesempurnaan dan keunikan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru tangan ya. Menakjubkan ya, subhanallah, belum detak jantung, hati kita, belum kulit, yang semuanya tuh di luar pengetahuan kita sendiri sebagai seorang manusia. Atau organ-organ seperti ginjal, lambung, terus gerakan usus, atau bagaimana paru-paru bekerja membantu kita bernafas. Dan manusia baru menyadari betapa berharganya tubuh ketika dia jatuh sakit atau kemudian organ tubuhnya tidak berfungsi ya. Masya Allah. Jadi pastilah tubuh manusia itu dibentuk secara utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan sudah merupakan janji dari Allah ya, manusia merupakan apa? Makhluk yang sempurna. Dan dengan kesempurnaannya itu kita diciptakan untuk apa? Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah dan pemimpin ya, khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, sebagai seorang hamba,
maka sudah sepantasnya lah kita memuliakan dan mempunyai adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja ya adab seorang muslim kepada Allah? Nah, Ustazah hanya akan menyebutkan 3 saja dari beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Seorang muslim harus selalu bersyukur kepada Allah lewat lisan, ya, kemudian dengan anggota badannya. Dengan cara apa? Kalau anggota badan taat dan patuh, ya, melakukan perbuatan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena di surat An-Nahl ayat 53 Allah katakan, nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semua berasal dari Allah, ya. Jadi semua yang ada pada diri kita sampai dengan saat ini adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mampu untuk mengadakannya tanpa Allah yang mengatur, ya. Dan juga di surat An-Nahl ayat 18 dikatakan, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Masya Allah, ya. Tadi sudah Ustazah contohkan salah satunya dengan tangan, ya. Nah, terus kemudian adab yang kedua, merasa diawasi. Maksudnya seorang muslim harus yakin bahwa Allah selalu mengetahui dan memperhatikan apa yang dilakukan. Seorang muslim harus merasa diawasi oleh Allah sehingga hatinya takut kepada Allah dan jiwanya senantiasa mengagungkan Allah. Maka seorang muslim akan malu jika sampai melakukan kedurhakaan, ya. Malu jika dia menentang atau tidak mematuhi Allah. Nah, ini letak malu yang benar ya teman-teman. Malu kalau melakukan keburukan, menentang atau tidak patuh kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 19, Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Nah, berarti teman-teman, ada Allah yang Maha mengetahui dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berlindung dan berserah diri kepada Allah. Seorang muslim harus menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung dan bersandar kecuali kepada Allah. Dan seorang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tunduk dan menyerahkan semua persoalan dan pasrah kepadanya. Ini adalah adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Seperti yang Allah katakan di surat Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Santri Kufa dan santri Basrah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua, patuh dan berbuat baik terhadapnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memang mewajibkan hal tersebut sesuai dengan firman-Nya di surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadaku kembalimu. Juga di hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah
durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Nah, berikut ini adalah adab kita terhadap kedua orang tua yang merupakan wujud bakti kita kepadanya. Yang pertama, taat, ya. Bagaimana caranya? Melaksanakan perintah dan jauhi semua larangan selama dalam ketaatan kepada Allah, dan juga tidak menyelisihi perintahnya, karena kita juga tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian segera datang jika dipanggil, ya. Labbaik umi, labbaik bunda, ya. Jangan bilang tanggung. Yang ketiga, mendoakannya. Lalu yang keempat, menghormati dengan cara bicara yang baik, dan suara kita tidak boleh melebihi dari suara orang tua kita. Jangan lupa untuk selalu minta izin kemanapun teman-teman akan pergi. Nah, selanjutnya adalah berbakti, ya, berbakti kepada orang tua kita, merawatnya ketika sakit, ketika sudah tua, dan membantunya untuk di segala hal. Semangat teman-teman. Ustazah doakan teman-teman mampu beradab kepada orang tua.